Sudah selesai? Belum, Bu. Masih Oh ya, baru masuk ke langkah yang kelima. saya tunggu. Oh iya, Bu. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan. Langkah yang kelima, tiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda. Kemudian yang keenam, setiap kelompok membaca buku panduan dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli. Ketujuh, anggota ahli dan masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. Lanjut. Yang kedelapan, kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik tersebut. 9. Setelah memahami materi, kelompok ahli kembali ke kelompoknya masing-masing kemudian menjelaskan materi kepada rekan kelompoknya. 10. Untuk memantapkan materi yang telah diterima dari tim ahli, kemudian masing-masing peserta didik diberikan kesempatan untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja. Lanjut. Yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh tim ahli. 11. Kemudian kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu peserta didik ke peserta didik lainnya selama 5 menit dalam satu kelompok tersebut. 12. Setelah peserta didik mendapat satu bola pertanyaan, diberikan kesempatan kepada murid lainnya untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. Menjawab pertanyaan dilakukan selama kurang lebih 20 menit. 13. Guru menunjuk salah satu kelompok untuk menyebar. Lanjut. Yang langkah 12 tadi itu dilakukan untuk memantapkan lagi pemahaman yang telah didapatkan dari tim ahli. Kemudian 13, guru menunjuk salah satu kelompok untuk menyebar ke setiap kelompok lain. Hal ini dilakukan agar setiap peserta didik tetap bisa menjadi tim ahli. Penunjukan ini dilakukan kepada seluruh kelompok secara merata. 14. Jika penyampaian materi telah dilakukan secara merata dan setiap kelompok telah mendapat giliran, maka kelompok ahli kembali ke kelompoknya masing-masing. 15. Guru melakukan tes. Lanjut. Guru melakukan tes pemahaman kepada setiap peserta didik dengan melakukan talking stick. 16. Guru memberikan tongkat. Tongkat dioper dengan diikuti lagu yang dinyanyikan peserta didik. Ketika lagu terhenti di salah peserta didik, peserta didik yang memegang tongkat layan kesimpulan keseluruhan yang telah dipahami.
17 talking dilakukan sampai kali. Lanjut. Dilakukan sampai 5 kali menghindari rasa bosan terhadap materi. 11 karena talking bukan sebanyak kali, maka guru memberikan tes Saya akan melanjutkan nomor 18. Dikarenakan talking stick dilakukan sebanyak 5 kali, maka guru memberikan tes individual dalam hal ini LK atau lembar kerja pada akhir pembelajaran tentang materi yang telah didapatkan. Yang ke-19, peserta didik mengerjakan LK yang mencakup semua topik bahasa materi. Dan yang terakhir, guru melakukan evaluasi dari proses pembelajaran. Sudah, Bu Nafi. Ya, kembali yang ini ya. Yang pertama dari teori pendukung, lalu perangkat pengembangan model. Untuk ini kolom keempat itu kan ada langkah media audiovisual ya. Nah itu diganti aja, kalau memang mengkolaborasikan dua model, silakan model aja. Ya, model pembelajaran yang diasumsikan. Nah, untuk semuanya ya nanti kalau dua model pembelajaran yang diasumsikan itu bisa langsung diganti judul model ini, model pembelajaran kooperatif Jigsaw ya, model Jigsaw itu nggak apa-apa, langsung diganti. Kemudian kolom yang keempat itu langsung diganti model snowboard drawing. Ya, paham? Paham. Langkah media audiovisual, karena itu kan bukan langkah media audiovisual, tapi mengkolaborasikan dua model sehingga judulnya itu langsung diganti model snowboard drawing. Nah, untuk model pembelajaran yang dikembangkan, model pembelajaran yang dikembangkan itu namanya apa? SGD itu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, model SGD, terus lanjut bawah, coba saya lihat. Yang ke bawah itu ada orientasi. Nah, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, bawahnya coba. Nah, itu yang poin 3 itu kan guru menyajikan informasi kepada peserta didik ya. Bisa langsung diganti peserta didik. Jadi peserta didik disajikan guru mengenai informasi apa di situ, demonstrasi atau siswa melakukan atau menyimak bersama mengenai informasi yang diberikan guru. Nah, kenapa kok siswa dulu yang ada di langkah-langkah tersebut? Karena agar terlihat bahwa siswa itu adalah yang aktif gitu, bukan gurunya. Nah, guru di sini adalah sebagai fasilitator, kemudian guru bisa
hanya menyampaikan materi. Nah, terus coba langkah yang selanjutnya, siswa membentuk kelompok gitu ya. Membentuk kelompok heterogen. Siswa membentuk kelompok. Tiap orang itu tiap siswa, tiap kelompok, lalu terus lanjut langkah ketujuh, anggota ahli itu siapa ya? Anggota ahli yang dimaksud? Jadi anggota ahli itu kan tadi sudah dibagi beberapa kelompok. Hah? Jadi dalam kelas itu nanti ada beberapa kelompok. Nah, Ya. dari satu kelompok itu diambil satu orang sebagai tim ahli dan bergabung dalam satu tim ahli lagi, Bu. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Iya. Anggota ahli mungkin dalam hal ini siswa ya. Artinya bukan ahli yang lain, artinya bukan guru atau siapa gitu. Jadi bisa dalam kurung nanti. Bu. Jadi dengan penjelasan. Iya. Terus selanjutnya. Nah ini nomor 9 itu setelah memahami materi, sepertinya kalau setelah memahami materi berarti langkah sebelumnya itu siswa memahami materi. Iya. Iya, kan di poin yang ke-8 itu kelompok ahlinya berdiskusi. Jadi dalam kelompok ahli itu kan diberikan sajian topik yang berbeda. Jadi mereka mendiskusikan untuk memahami materi tersebut, Bu. Nah, setelah paham, mereka kembali ke kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan dan juga menjelaskan materi kepada teman-temannya. Seperti itu, Bu. Oh iya. Berarti nggak usah ditulis itu yang setelah memahami materi, karena itu kan nanti kayak 2 kali nanti kerjanya. Jadi langsung aja kelompok ahli. Ya. Oke. Lalu untuk memateri materi itu apa? Nomor 10 untuk memateri materi itu. Untuk memateri materi yang telah diterima, masing-masing peserta didik diberikan langsung aja. Masing-masing peserta didik diberikan kesempatan untuk menuliskan pertanyaan gitu. Nah, kita tahu bahwa langkah tersebut adalah sebagai pemantapan materi. Silakan dipilih peserta didik atau siswa. Ini Oh iya, Bu. kesepakatan, ya Kami kesempatan memilih kelas semuanya ya. Karena ini nanti akan dijadikan sebagai buku panduan. Eh, jadi dalam satu semester ini di mata kuliah strategi pembelajaran nanti kelas 3A bisa menghasilkan satu buku macam-macam model pembelajaran gitu. Nah, disepakati saja kata-kata peserta didik itu bisa diganti dengan siswa semuanya ya. Jadi kalau ada kata-kata peserta didik semuanya diganti siswa aja. Terus lalu, nah nomor 11 itu kan ada kemudiannya itu enggak usah. Ya dihapus saja. Terus, inilah siswa mendapatkan satu pertanyaan nanti diganti aja ya peserta didik dengan siswa nanti aja. Terus guru menunjuk salah satu kelompok. Terus lanjut. Lanjut. Langkah yang ke-15 itu guru melakukan tes pemahaman kepada setiap siswa dengan melakukan talking stick. Berarti ini siswa aja, artinya siswa melakukan tes dengan talking stick. Bukan gurunya ya yang melakukannya, guru itu sebagai fasilitator. Terus lanjut. Kalau ini nggak apa guru memberikan tongkat karena diawali dari guru. Lanjut. Terus
Terus terakhir. Nah, oke. Guru melakukan berarti evaluasi pembelajaran ya. Guru melakukan siswa bersama guru atau apa gitu kok apa. Melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, ini nanti dijadikan satu buku ya. Kemudian layoutnya dari saya bisa salah satu atau mungkin beberapa anak yang menyusun dari beberapa kelompok tadi dijadikan satu. Saya tanya dulu, sudah pernah membuat RPP atau belum ya? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Oh, ya ya. Ya sudah kalau gitu. Nanti itu ada di mata kuliah perencanaan pembelajaran. Ya berarti sampai sini saja nanti ya bisa membuat langkah-langkah model pembelajaran. Ya, sudah kelompoknya ada Nida dan kawan-kawan. Ya nanti direvisi sedikit ya revisinya ya. Silakan kelompok yang lainnya. Bu mau tanya, Bu, tadi Ya, yang di silakan. Kolom berapa? itu kolom 4, Bu, berarti namanya yang langkah media audit visual diganti tadi, Bu? Iya, diganti judulnya. Judulnya tadi apa yang keempat tadi? Snowball throwing ya? Oh, langsung diganti. Berarti Iya, judul langsung model snowball throwing. Gitu. Terus baik, Bu. yang sebelumnya itu kan model yang diasumsikan itu ya. Ya udah nggak apa-apa kan. Bagaimana, Bu? Yang kolom ketiga itu kan ada poin model yang diasumsikan. Jigsaw. Oh iya. Yang diasumsikan adalah jigsaw. Oh, berarti langsung diganti judulnya Jigsaw, Bu. Iya. Model Jigsaw. Ya. Terus yang terakhir, kolom terakhir itu langsung aja diganti dengan nama model yang baru. Oh, siap. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, silakan kelompok selanjutnya. Baik, selanjutnya dari kelompok 3 dengan anggota Windy Cahya Kusumaning Tias NIM 013, Rahma Puspita Larasati NIM 020, dan saya Aldona Indria Rizky NIM 039. Dari teori pendukungnya kami mengambil 2 teori. Yang pertama yaitu teori belajar sosial atau social learning theory. Teori belajar sosial yang dipelopori Albert Bandura ini menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan teori dan emosi orang lain. Dan yang kedua, kami mengambil teori Vygotsky. Menurut Vygotsky dalam Levudin 2017, keterampilan dalam keberfungsian mental berkembang melalui interaksi sosial langsung. Dan yang kedua, kolom kedua, perangkat pengembangan model pembelajaran, kami mengambil yang pertama ada 1 audiovisual yang digunakan untuk memperkuat materi yang telah disampaikan guru. Yang kedua, games, membantu siswa untuk mengingat materi yang telah disampaikan dan melatih kerjasama. Dan yang ketiga, gadget atau komputer dan laptop, digunakan untuk menunjang pemberian materi dan mengerjakan kuis. Dan yang terakhir ada LCD atau proyektor untuk menonton video pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Kemudian asumsi model pembelajaran. Nama model pembelajaran yaitu model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau Student Teams Achievement Division. Tujuannya, menurut Nur Citra Utomo dan C. Novi Primiani,
STAD didesain untuk memotivasi siswa-siswa supaya kembali bersemangat dan saling menolong untuk mengembangkan keterampilan yang diajarkan oleh guru. Langkah model pembelajarannya, yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Kegiatan gurunya menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar. Yang kedua, menyajikan atau menyampaikan informasi. Kemudian yang ketiga, mengorganisasikan siswa dalam kelompok belajar. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, memberikan penghargaan. Kemudian pada kolom langkah-langkah, yang pertama, langkah media audiovisual. Guru mencari video yang sudah ada di YouTube sesuai dengan materi yang dijelaskan untuk menambah referensi. Kemudian guru menjelaskan video yang ditampilkan melalui laptop atau komputer yang disambungkan ke LCD atau proyektor. Yang kedua, langkah games bisik berantai. Guru menyampaikan tata cara bermain bisik berantai yang akan dilakukan sesuai dengan kelompok yang telah dibagi sebelumnya dan memilih ketua kelompok. Kemudian setiap ketua kelompok diminta untuk maju ke depan untuk mengambil undian di tempat yang sudah disediakan guru. Undian tersebut berisi sebuah kalimat terkait dengan materi yang telah dipelajari. Kemudian yang ketiga ada langkah penggunaan gadget atau komputer atau laptop. Yang pertama, membuka Google Chrome di laptop atau komputer secara berkelompok. Kemudian mengetikkan laman web untuk kuis online. Kemudian setelah masuk ke laman kuisis, ketikkan kode kuis yang telah disiapkan oleh guru dan bergabung ke kuis. Kemudian masukkan nama kelompok sesuai dengan nomor absen setiap anggota kelompok. Selanjutnya memulai kuis dengan menjawab soal-soal yang ada dalam kuis tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Windy. Selanjutnya, model pembelajaran yang dikembangkan. Nama model yang dikembangkan adalah IT2GQ atau Information Technology Team Game and Quiz. Tujuannya untuk memotivasi siswa saling membantu dan semangat dalam belajar secara berkelompok dengan memanfaatkan IT yang mampu menimbulkan rasa senang selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Langkah yang dikembangkan pertama, pembukaan. Guru melakukan pembukaan dengan memberikan motivasi kepada siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyampaikan materi. Guru menyampaikan materinya dengan cara mendemonstrasikannya di depan kelas dan juga menyisipkan kegiatan tanya jawab seputar materi yang dijelaskan. Yang ketiga, membagi kelompok belajar. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 2-3 orang siswa yang pembagiannya dilakukan secara merata. Dalam satu kelompok, ada siswa yang dapat membantu temannya yang mengalami kesulitan dalam mempelajari materinya. Yang keempat, menonton video pembelajaran dari platform YouTube. Guru menampilkan video pembelajaran yang telah disiapkan dari platform YouTube untuk menambah referensi materi dengan menggunakan bantuan laptop atau komputer yang disambungkan ke LCD atau proyektor untuk ditampilkan di depan kelas kepada semua siswa. Yang kelima, game bisik berantai. Game bisik berantai digunakan untuk membantu siswa dalam mengingat materi yang telah dipelajari. Pertama, guru menyampaikan tata cara bermain game kepada siswa yang akan dilakukan secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah dibagi. Sekaligus memilih ketua kelompok untuk maju ke depan, mengambil undian yang berisi sebuah kalimat yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari untuk setiap kelompok. Kelompok yang maju ke depan kelas berdiri sejajar dengan jarak setengah lengan.
Selanjutnya, ketua kelompok akan menyampaikan kalimat tersebut kepada anggota kelompoknya dengan cara dibisikkan ke tiap anggota kelompok. Dimulai dari anggota kelompok di sebelah ketua dengan aturan pengulangan pengucapan kalimat hanya 3 kali. Setelah itu dibisikkan lagi sampai ke anggota kelompok yang terakhir. Setelah selesai, guru bertanya pada tiap anggota, kalimat apa yang sudah didapatkan, terus sampai terakhir ke ketua kelompok. Jika benar, guru akan memberikan reward kepada kelompok tersebut. Yang keenam, kuis. Guru memberikan kuis kepada siswa secara berkelompok untuk dijadikan evaluasi hasil belajar dengan menggunakan fasilitas komputer atau laptop di sekolah untuk membuka platform kuis yang berbasis web seperti Quizizz. Selanjutnya, guru akan memberikan kode kepada siswa untuk bergabung ke dalam kuis dan siswa memasukkan nama kelompok sesuai dengan nomor absen setiap kelompok, misalnya 10, 17, 30. Lalu memulai kuis dengan menjawab soal-soal yang ada dalam kuis tersebut secara berkelompok dengan mendiskusikan jawaban yang benar. Setelah semua kelompok selesai mengerjakan kuis, akan terlihat peringkat yang menampilkan skor dari kelompok. Kelompok yang mendapat peringkat 3 teratas berhak mendapatkan reward dari guru. Yang nomor 7, kesimpulan dan pemberian apresiasi. Guru menyampaikan kesimpulan terkait materi yang telah dipelajari, setelahnya memberikan reward kepada kelompok yang menjawab benar pada game bisik berantai dan menjadi peringkat 3 teratas dalam kuis. Lalu guru memberikan apresiasi kepada semua siswa yang telah mengikuti pembelajaran dengan memberi pujian dan bertepuk tangan bersama-sama sebelum menutup kegiatan pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Ya, coba ya, di atas ya itu kan ada asumsi mode pembelajaran. Nanti yang STAD itu langsung aja di situ agar nanti kalau misalkan mau ngoreksi itu bisa langsung ya. Nah, STAD ini langsung di atas itu nggak apa-apa. Kemudian langkah-langkah yang nomor 4 itu langsung media audiovisual. Nah, langkah media audiovisual. Nah, itu nanti aja ya di revisi. Nah, terus kemudian yang kolom terakhir itu nama modelnya apa itu? IT2GG itu ya. Nah, IT2GG. Nah, itu nanti langsung ditaruh di judul aja. Tujuannya ada berapa? Terus selain untuk memotivasi siswa, tujuannya apa, Mbak? Kira-kira dalam model pembelajaran yang telah dikembangkan ini, selain itu apakah tingkat kognitif siswa itu juga meningkat? Atau mungkin keterampilan 4C? Karena ini mengkolaborasikan dengan teknologi ya. Agar siswa kreatif. Ya, kelompok siapa bisa menjawab? Siswa dapat berpikir kritis. Kelompok yang bisa jawab siapa ya ini ya?
Perwakilan aja. Ya, perwakilan kelompok silakan dijawab. Mohon maaf, mohon Iya. maaf Bu, punya saya tadi keluar. Oh iya. Itu selain untuk memotivasi siswa, kira-kira dalam melaksanakan atau mengimplementasikan model ini, siswa dapat apa? Apakah tingkat kognitif siswa itu dapat meningkat, ataukah siswa dapat berpikir kritis, atau siswa dapat kreatif? Silakan. Dijawab aja. Coba saya lihat langkah-langkahnya dulu. Nomor 1, itu apa? Pembukaan. Stop. Jangan pembukaan ya. Kalau pembukaan itu artinya sangat asing dengan proses pembelajaran, orientasi ataukah siswa bersama guru menyiapkan proses pembelajaran, silahkan. Kemudian yang kedua itu menyampaikan materi. Terus guru menyampaikan materi, siswa menyimak dari materi yang disampaikan oleh guru gitu. Kemudian yang ketiga, membagi kelompok, ya siswa dibagi menjadi beberapa kelompok gitu ya nanti ya. Jadi siswa dulu. Kemudian yang keempat itu menonton video pembelajaran dari platform YouTube. Nah, ini kan memasukkan teknologinya, berarti apakah dari pemanfaatan video yang ada di YouTube itu siswa dapat berpikir kritis atau kreatif? Dijawab iya atau tidak. Ya, kira-kira siswa dapat berpikir kritis atau enggak? Jawab iya atau tidak. Gimana? Kok saya nggak dengar suaranya? Halo? Dari YouTube itu loh. Jadi kalau siswa itu melihat video, kira-kira siswa dapat berpikir kritis ataukah kreatif? Dari video YouTube-nya itu Ya, kira-kira. membuat siswa menjadi berpikir kritis, apa ya, kayak biar lebih jelas gitu Bu. Ya, kalau kalau siswa itu dapat berpikir kreatif atau kritis itu silakan ditambahkan di tujuan pembelajaran. Jadi dalam model ini tujuannya adalah agar siswa dapat berpikir kritis atau kreatif gitu ya. Terus kemudian kemudian game apa nih? Fisik berantai. Iya, Bu. Nah, ini kan siswa juga dapat berpikir kreatif. Bisa mengaktifkan motorik siswa. Nah, itu coba bisa dimasukkan dalam tujuan pembelajaran ya. Mengaktifkan psikomotor. Terus lanjut ke 6, langkah ke-6. Nah, oke. Langkah ke-6 ini adalah kuis. Nah, kuis kan bisa agar siswa dapat berpikir kreatif ya. Nah, silakan nanti tujuannya ditambahkan. Terus terakhir evaluasi ada. Kesimpulan pemberian apresiasi. Evaluasinya ada.
Nah, jangan lupa ya, di akhir pembelajaran itu pasti ada evaluasi, sehingga untuk mengembangkan suatu model pembelajaran, nah meskipun di dalam satu model yang diasumsikan itu tidak ada evaluasi, silakan ditambahkan evaluasi. Ya, Bu, baik. Karena di poin 7 itu hanya kesimpulan dan pemberian apresiasi, tapi evaluasi pembelajarannya belum. Ya, silakan ditambahkan. Oke, terima kasih. Iya, Bu. Dilanjutkan kelompok selanjutnya. Masing-masing kelompok saya beri waktu 10 sampai 15 menit untuk mempresentasikan intinya saja. Nah, tapi kalau untuk model yang dikembangkan itu silakan dipresentasikan secara rinci.